Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai advantage dan disadvantage dari IoT atau manfaat ya dan juga kerugian atau hal-hal negatif atau risiko yang mungkin akan dihadapi bagi mereka yang menggunakan IoT. Ya, tentu saja setiap teknologi ada plus dan ada minusnya. Nah, mari kita mulai dengan melihat bahwa dalam IoT itu kita pahami bahwa selain perangkat yang dipergunakan, perangkat hardware juga melibatkan data. Pada prinsipnya data itu sebenarnya yang membuat IoT itu menjadi bermanfaat. Karena datalah sebagai the most valuable things gitu ya, atau entitas yang paling berharga dalam dunia bisnis maupun dalam dunia berorganisasi. Jadi di dalamnya akan melibatkan data besar yang disimpan ya, dan datanya akan ditransfer ya, data itu perlu di backup, data itu perlu dikelola, data itu perlu diintegrasikan, data perlu dianalisa gitu ya. Untuk melakukan ini semua tentu saja masing-masing memiliki tantangan atau challenge-nya masing-masing. Ya, data backup misalnya pertanyaannya, kapan kita akan melakukan backup? Berapa hari sekali? Seberapa besar data yang harus di backup? Data yang mana saja? Tentu saja ini akan membutuhkan biaya tambahan. Kita bicara juga mengenai data protection. Bagaimana cara kita mengamankan data tersebut? Ya, data personal seseorang agar tidak bocor. Data transfer, kita bicara mengenai kecepatan transfernya. Karena data tidak hanya bersifat teks, tapi ada juga data yang bersifat multimedia dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita melihat adanya advantage dan disadvantage gitu ya. Yaitu pertama pasti ke advantage-nya atau keuntungannya, customer itu akan selalu merasa berhubungan dengan seluruh lingkungannya secara real time dan online. Ya, jadi customer sewaktu-waktu bisa mendapatkan layanan dari organisasi atau perusahaan manapun. Karena pada dasarnya alat-alat IoT itu kan bekerja 24 jam sehari. Kemudian dia bisa membantu manusia yang penuh dengan keterbatasan dalam mengamankan hidupnya, mengelola hidupnya, menjaga hidupnya gitu ya. Kemudian ya sehingga ya kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik. Nah, cuman kekurangannya adalah tentu saja karena kemana-mana banyak perangkat, ya kita akan kehilangan privasi kita ya. Mulai dari mungkin kita merasa akan diikuti oleh kamera, didengarkan oleh sensor-sensor, diketahui sedang pergi kemana. Nah, itu tentu saja kita akan kehilangan hak-hak privasi kita atau otonomi kita sebagai manusia. Di samping itu juga semakin banyak manfaat yang ingin diberikan, biasanya semakin kompleks arsitekturnya. Arsitektur yang kompleks tentu saja membutuhkan desain yang baik, melibatkan banyak orang dan biaya yang tidak sedikit begitu. Belum lagi kita bicara mengenai interoperabilitas ya. Banyak sekali perangkat-perangkat itu yang diciptakan atau diproduksi oleh manufaktur yang berbeda, sehingga kadang-kadang kita terpaksa memiliki beberapa sistem ya, karena tidak adanya kompatibilitas satu dengan yang lain. Kemudian data privacy itu merupakan concern ya. Siapa pemilik data, siapa yang boleh mengolah data, siapa yang boleh melihat data dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain harus ada keseimbangan antara pemanfaatan IoT dengan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, manusia selain makhluk sosial kan juga makhluk individu. Ada hal-hal yang tetap dia ingin jaga, dia ingin rahasiakan. Oleh karena itu regulasi mengenai IoT, regulasi mengenai undang-undang mengenai privacy di negara-negara yang memanfaatkan IoT itu merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Jadi harus dibahas mengenai hal ini. Sebab kalau tidak, justru IoT bisa disalahgunakan, data-datanya bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh kehidupan manusia itu sendiri. Saya pernah mendengar misalnya di Jepang itu pernah mencoba untuk mengintegrasikan antara seluruh kamera-kamera CCTV yang ada di Jepang, termasuk data-data yang diperoleh dari satelit. Supaya kemanapun orang pergi itu bisa dijaga, kemanapun orang pergi itu bisa diawasi dan mereka terhindar dari segala gangguan. Bagus sebenarnya ya, yang diberikan.
Jadi pada saat yang sama orang mengatakan bahwa berarti kemana-mana kita diketahui loh oleh negara. Ya, ada satu hal yang hilang. Untuk mendapatkan layanan tertentu ada suatu hak yang harus dilepas. Akhirnya cerita punya cerita, akhirnya rancangan undang-undang tersebut tidak disetujui oleh parlemen. Atau artinya rakyat juga tidak menyetujui bahwa teknologi sampai go that far, sampai terlalu jauh seperti itu. Nah, kalau dilihat juga dari apakah risiko apa saja yang biasa dianggap ya dilahirkan atau dianggap ada ketika menggunakan IoT, dari berbagai pertanyaan industri yang ada terlihat bahwa rata-rata mereka mengatakan risikonya itu somewhat high menuju high, bukan moderate, tapi moderate ada, very high ada, very low sedikit. Tapi saya lihat dari ini Anda bisa lihat dari grafik ini lebih banyak somewhat high dan high. Jadi security risk ya, dalam arti kata risiko kebobolan, risiko keamanannya tercederai atau dikompromi sistemnya itu dianggap perspektif masyarakat itu masih menengah tinggi. Nah, jadi ketika kita menawarkan IoT bisa untuk membantu manusia mereduce energy consumption, meningkatkan kualitas kesehatan, menghemat waktu supaya lebih efisien, menciptakan model baru, ya. Itu adalah suatu peluang yang harus diimbangi dengan risiko yang kita khawatirkan tadi. Seberapa jauh kita mau data kita terbuka, seberapa jauh kita mau sharing data kita, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat bahwa sekarang pun sudah terjadi ya, kita menggunakan banyak media sosial, kita banyak menggunakan e-commerce, dan dalam sejumlah kasus kita bersedia memberikan nama kita, email kita, memberikan data mengenai kita. Kenapa? Karena kita melihat risiko yang kita tanggung itu jauh lebih kecil dari manfaat yang diperoleh. Dalam hukum cost benefit, maka manusia merelakan memberikan sebagian, mengorbankan sebagian privasinya untuk keuntungan yang menurut mereka jauh lebih besar. Nah, sehingga sekarang yang sedang menjadi pembicaraan di dunia terkait dengan IoT adalah terkait dengan sekali lagi proteksi data protection, berbasis CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Regulasinya seperti apa, ya, model cybercrime seperti apa yang harus dikembangkan dan diadopsi, standar-standar yang harus dipakai, keselarasan dengan hukum positif, hukum dalam dunia nyata, dan juga bagaimana seluruh IoT ini bisa berkembang secara scalable sesuai dengan pertumbuhan dari manusia itu sendiri. Hukum risiko mengatakan tidak ada barang atau entitas atau sistem yang bermanfaat yang tidak ada risikonya. Karena IoT memberikan banyak manfaat bagi manusia, maka pada saat yang sama risikonya pun meningkat. Sudah selayaknya kita mengetahui risiko tersebut dan berusaha untuk memitigasinya. Terima kasih.